Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang usaha untuk fisika SMP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like channel ini ya. Ya, langsung aja kita mulai. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha merupakan tarikan atau dorongan yang mengakibatkan suatu benda mengalami perpindahan. Rumus usaha. Yang pertama, untuk gaya yang searah dengan perpindahan benda. Misalkan sebuah balok ditarik dengan gaya F ke arah kanan dengan jarak sampai S gitu ya. Berarti usaha atau W sama dengan F kali S. Usaha itu gaya dikali perpindahan berapa meter gitu ya. Satuannya ini udah ada. Usaha itu Joule, gaya itu Newton, perpindahan itu meter. Selanjutnya yang kedua, gayanya membentuk sudut tertentu. Misalkan sebuah balok ditarik dengan gaya F membentuk sudut theta. Berarti usahanya ini W sama dengan F kali cos theta kali S. S itu perpindahan yang tadi ya. Dimana nilai cos theta itu di soal biasanya udah ada, tinggal masukkan aja angkanya. Terus yang ketiga, usaha pada benda vertikal. Misalkan sebuah bola dari bawah ini dilempar ke atas dengan ketinggian H. Berarti usaha W sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa benda berapa kilogram, G percepatan gravitasi 10 M per S kuadrat, dan H adalah ketinggian berapa meter gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk menaikkan sebuah bola dengan massa 600 gram setinggi 100 meter dengan percepatan gravitasi bumi 10 M per S kuadrat. Berarti kita tulis dulu, diketahui M massa 600 gram sama dengan 0,6 kg. Kemudian G itu nilainya percepatannya 10 M per S kuadrat dan H 100 meter. Yang ditanya usaha atau W. Berarti W sama dengan M kali G kali H gitu ya. Tinggal dimasukkan 0,6 kali 10 kali 100 hasilnya 600 Joule gitu ya. Udah jelas ya. Selanjutnya jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha negatif. Ini disebabkan oleh gaya yang berlawanan dengan perpindahan benda. Contohnya usaha gaya gesek. Gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda ya. Arahnya ke belakang kayak gaya gesek. Kemudian dua, usaha positif. Ini disebabkan gaya yang searah dengan perpindahan benda. Contohnya usaha pada gaya tarik. Terus yang ketiga, usaha nol. Usaha yang disebabkan beberapa gaya tapi tidak mengakibatkan perpindahan benda. Bendanya diam ya. Contohnya usaha yang berat bendanya. Berarti bendanya tidak bergeser gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke daya. Daya merupakan besarnya usaha yang dikerjakan selama 1 detik. Daya disimbolkan dengan huruf P besar. P sama dengan W per T. Atau P sama dengan F kali S per T. Di mana S per T itu kan V. Berarti daya atau P sama dengan F kali V. Di mana daya itu satunya watt, W itu usaha Joule, T itu waktu, dan V kecepatan. M per S gitu ya. Selanjutnya masuk ke efisiensi. Merupakan perbandingan antara usaha atau daya yang dihasilkan terhadap usaha atau daya yang dibutuhkan. Efisiensi sama dengan W output per W input kali 100% atau P output per P input kali 100%. Efisiensi itu satuannya persen, kemudian W output itu usaha yang dihasilkan berapa Joule, W input itu usaha yang dibutuhkan berapa Joule, P output itu daya yang dihasilkan berapa watt, dan P input itu daya yang dibutuhkan berapa watt gitu ya. Sudah jelas ya. Nah, ini ada sedikit catatan di mana 1 Joule itu 10 pangkat 7
ERG, 1 kilowatt itu 1000 watt, 1 megawatt itu 1 juta watt, 1 daya kuda itu dalam bahasa Indonesia, atau horsepower HP, atau Wattkracht PK bahasa Belanda, di mana 1 DK sama dengan 1 HP sama dengan 1 PK. Nah, ini biasanya di alat-alat listrik ya, ini nilainya sama 746 watt. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah bulldozer bermesin 5 PK digunakan untuk mendorong tanah sejauh 20 meter dengan gaya dorong 1690 Newton selama 10 detik. Yang ditanya efisiensi alat, berarti diketahui P input 5 PK, berarti 5 kali 746 watt, hasilnya 3730 watt. Terus perpindahan S-nya 20 meter, terus gayanya F-nya 1690 Newton, dan T kecil 10 second. Yang ditanya efisiensi, berarti kita cari dulu P output dulu. Berarti P output sama dengan W per T. W itu F kali S per T. Berarti F-nya tadi kita masukkan 1690 kali S 20 per 10. Hasilnya P output 3380 watt. Berarti efisiensi sama dengan P output per P input kali 100%. Berarti tinggal dimasukkan aja. P outputnya tadi 3380 dibagi P inputnya ini 3730 kali 100%. Nah, hasilnya efisiensi alat itu bulldozer ini 90,6% gitu ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video lainnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.